Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Kalau ibu tanya bagaimana kabar hari ini anak-anak, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Jualan lagi ya, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sebelum pelajaran dimulai, kita baca Al-Fatihah dulu. Berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini makanan dan minuman halal dan haram. Dibuka LKS-nya halaman 40. Sebelum ibu jelaskan, dibaca dulu LKS-nya halaman 40 yang bab makanan dan minuman halal dan haram. Pengertian makanan dan minuman halal. Pengertian makanan dan minuman halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab halalun yang berarti disahkan. Apa tadi? Kata halal berasal dari bahasa Arab halalun yang berarti disahkan atau diperbolehkan. Adapun secara istilah, makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau dikonsumsi oleh umat Islam. Semua makanan dan minumannya berada di muka bumi yang bermanfaat bagi pertumbuhan badan dan jiwa manusia menurut hukum asalnya adalah halal atau boleh. Jadi makanan yang diperbolehkan itu yang sudah disyariatkan oleh agama Islam. Firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran surat Al-Baqarah 168. Dari ayat tersebut jelas bahwa makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Yang pertama, halal, artinya diperbolehkan. Tulis ya. Bermanfaat untuk kesehatan. Ayo, makanan yang halal harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, halal, artinya diperbolehkan. Yang kedua, baik, artinya makanan yang bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Jadi makanan yang dua syarat itu ada dua, halal yang diperbolehkan dan baik, artinya makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Dengan demikian, halal itu ditinjau dari ilmu Islam, sedangkan baik ditinjau dari ilmu kesehatan. Dalam Islam, halal itu meliputi tiga hal. Halal karena zatnya, ibu tulis. Ini sampun ya.
lihat di papan ya. Dalam Islam halal dibagi menjadi 3. Yang pertama karena proses pengelolaannya. Dijelaskan yang pertama halal karena zatnya. Halal karena zatnya itu artinya benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara. Tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang melarang tentang makanan tersebut. Jadi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Artinya, sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Jadi sampai kalau hasil makanan yang hasil mencuri itu haram. Kalau hasilnya itu diberi Mbak Mila, diberi Mas Dharma roti, berarti itu halal. Yang ketiga, halal karena proses pengelolaannya. Artinya, selain sesuatu yang halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula, maka cara atau proses pengolahannya pun harus benar menurut hukum dan syara. Maksudnya itu proses, contohnya sampean makan sate kambing ya. Lah, sate kambing itu cara menyembelihnya itu harus memenuhi syarat dalam Al-Quran dan hadis. Kalau tidak memenuhi syarat itu haram. Selanjutnya, ketentuan tentang makanan yang halal dan haram dijelaskan oleh Rasulullah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis samani wal jubni wal firai faqala al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afalakum. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang minyak samin, keju, dan firo, kulit binatang yang dipergunakan untuk perhiasan atau tempat duduk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang tidak diterangkan, maka barang tersebut yang dimanfaatkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya dibuka halaman selanjutnya. Jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Ibu tuliskan. Ini sampun nggih? Jenis-jenis makanan halal ada 3. Yang pertama, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua, semua makanan yang mudarat. Yang tidak memberi mudarat misal. Jenis makanan halal ada 3. Yang pertama, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua, semua makanan yang tidak memberi mudarat. Yang ketiga, semua makanan yang baik dan tidak kotor. Yang pertama, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi makanan yang halal itu yang sudah yang ada dijelaskan, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, semua makanan tidak memberi mudarat.
artinya yang tidak membahayakan dan memberi kesehatan ke jasmani. Yang ketiga, semua makanan yang baik dan tidak kotor. Jadi makanan yang bersih, yang didapat dengan cara yang baik, gitu nggih. Yang kedua, jenis minuman halal. Semua minuman hukumnya halal kecuali yang sudah dijelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Minuman yang halal pada garis besarnya dapat dibagi menjadi 4. Bagiannya itu sebagai berikut. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik dari segi jasmani maupun akidah. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda yang najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal. Yang ketiga, manfaat makanan dan minuman halal. Sampai gini kira dihapus. Yang ketiga, manfaat dan minuman halal. Ayo dibaca. Yang pertama, manfaatnya apa? Yang kedua, manusia dapat mencapai ridha Allah. Yang ketiga, Manusia dapat memiliki akhlak karimah. Pinter. Selanjutnya, makanan dan minuman haram. Langsung dibuka angka selanjutnya. Halaman selanjutnya yang membahas makanan dan minuman haram. Pengertian makanan dan minuman haram. Haram berarti larangan. Haram berarti larangan. Haram berarti larangan yang dilarang oleh agama. Makanan dan minumannya haram yaitu makanan atau minuman yang tidak boleh dimakan oleh orang muslim. Makanan dan minumannya haram itu yang tidak boleh dimakan oleh orang muslim, karena dilarang oleh syarak ajaran Islam. Semua makanan yang dilarang oleh syarak pasti ada bahayanya, dan meninggalkan yang haram pasti ada manfaatnya dan akan dapat pahala dari Allah. Jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Hampir semua makanan nabati halal dikonsumsi kecuali yang membahayakan kesehatan atau mengancam keselamatan jiwa manusia. Ada beberapa makanan haram yang harus kita ketahui, yaitu sebagai berikut. Makanan yang haram. Tulis nih. Beberapa makanan haram yang harus kita ketahui. Semua makanan yang disebutkan dengarkan ya di depan. Jenis yang dapat
Ayo, beberapa makanan haram yang harus kita ketahui. Yang pertama, semua makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Oke, yang kedua, semua makanan yang kotor. Yang ketiga, semua yang dapat didatangkan manusia. Oke, yang keempat, bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Yang kelima, terakhir, Makanan yang didapat dari cara yang tidak halal. Jelaskan yang pertama dulu nih. Makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah yang haram. Tidak dari ayat surat Al-Maidah dijelaskan yang termasuk makanan yang haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangkai. Sampai tahu bangkai sih? Yang kedua, darah. Haram yang harus kita ketahui. Yang pertama, semua makanan yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah yang 3. Dalam surat Al-Maidah sudah dijelaskan bahwa makanan yang haram adalah yang pertama bangkai. Sampai tahu bangkai? Yang kedua, darah. Sampai tahu darah? Yang ketiga, daging babi. Sampai tahu nggih? Yang keempat, daging hewan halal yang disembelih atas nama selain Allah, itu nggih haram. Oke. Yang kelima, binatang yang mati tercekik. Yang keenam, binatang yang mati terpukul. Yang keenam, binatang yang mati terjatuh. Selanjutnya, binatang yang mati ditanduk oleh binatang lain, itu nggih haram. Terus binatang yang mati diterkam binatang buas. Yang terakhir, binatang disembelih untuk berhala, itu mboten kantuk. Jadi kalau nenek moyang nyembelih binatang, kalau acara adat itu kan haram. Menyembelih atas nama selain Allah. Oke. Semua makanan yang kotor atau keji, itu nggih, Oke, yang ketiga tadi semua jenis makanan yang dapat mendatangkan madorot atau kerusakan, itu nggih, Yang keempat, bagian yang dipotong dari binatang masih hidup, itu nggih, Yang kelima, makanan yang didapat dengan cara tidak halal, itu nggih. Jadi kalau makanan yang didapat dari hasil mencuri itu haram. Oke. Jenis minuman haram. Yang pertama, semua jenis minuman yang memabukkan. Oke. Yang kedua, minuman dari benda najis atau benda suci yang terkena najis. Jadi kayak sampean mimik teh sampean ku enek anjing liwat dijilat. Berarti ku minumnya haram. Oke. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara tidak halal atau yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, itu nggih, Akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Lihat sebabkan ya, akibat buruk dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, Merusak jiwa. Yang ketiga, Membahayakan kesehatan. Yang keempat, mubazir harta, yang kelima, mengganggu orang lain dan lingkungan sekitar, yang keenam terakhir. menghalangi ingat Allah. Kan Ibu tadi sudah jelaskan semuanya, nggih. Dari makanan halal, dari minuman halal, dari yang makanan haram dan minuman yang Ibu tadi punya gambar-gambar makanan halal dan minuman haram. Beberapa gambar. Nah, dimulai dari Mbak Mila nggih maju. Ntar ini makan ini termasuk makanan halal atau haram. Ayo Mbak Mila maju, nggak tempel di sini. Tempel di papan. Ayo. Ayo. Ayo Mbak.
Pinter. Ayo Mas. Ini makanan halal ta haram? Yo, Cik, apa iku ayo Mas? Minumanmu halal ta haram? Ayo Mbak. Ayo Mbak. Makan halal Mbak. Ayo Mas. Yang terakhir, baca sarma terakhir. Ya, saya rasa semuanya sudah paham dan sangat paham ya tentang makanan dan minuman halal dan haram. Ya. Jadi ini makanannya halal. Ini makanan dan minumannya halal. Berarti sate ini halal ya. Iki apa iki tempe penyet halal nggih? Enak. Ini nasi goreng halal. Ini bakso halal. Saya minuman kita iki sama tahu ngombe tadi kita goreng. Itu Mas. Halal ta haram? Halal ta haram? Halal. Iki kentang, iki jadi ngafe-ngafe, halal ta haram? Halal. Iki. Sama kita tahu apa ini namanya? Iya, halal ta haram? Haram. Ini Haram. yang soalnya minuman ini memabuk. Sebelah semuanya, nggih. Semoga materi hari ini pelajaran hari ini tahu kurung. Gimana? Saya rasa cukup pelajaran hari ini tentang makanan dan minuman halal dan haram. Semoga bisa bermanfaat di kehidupan kalian sehari-hari. Sebelumnya babsek dulu ya. Ayo Mbak Indah. Selanjutnya babsek ya. Yang pertama ayo Mbak Bella, Mbak Mila, Mas Eko, Dimas, Mas Angga, Mas Wiwit, Dharma. Ya semua nggih. Terus menunggu. Sekian materi dari Ibu. Sebelumnya Ibu mohon maaf nggih, barangkali ada salah kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.